request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nurjani dengan NIM 3620213020008 dengan mata kuliah teknik pengelasan. Itu pertama, jelasan pengertian dari pengelasan logam. Apa sih pengelasan logam? Pengelasan logam ialah pengelasan yang salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan tanpa tekanan, dengan tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Selanjutnya yaitu jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW disertakan gambar yang lengkap. Oke. Prinsip kerja pengelasan SMAW ketika ujung elektroda didekatkan pada logam induk akan terjadi busur api listrik yang akan menghasilkan busur las yang panas. Kemudian panas ini membuat ujung elektroda atau kawat las mencair dengan benda kerja secara setempat. Dengan mencairnya kedua bagian ini, maka kampu las akan terisi oleh logam cair yang berasal dari elektroda dan logam induk. Terbentuklah kawah cair, lalu membeku, maka terjadi logam las atau Weldman dan terak slag. Ya, ini dia gambar proses gambar pengelasan. Ini ada elektroda, yang ini ada workplace basement, apa udah kerja, ini kursinya, terus ini massa. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan tentang polaritas DCN dan DCPP pada mesin las SMAW. Sertakan gambar dan pengaruh hasil lasan. Oke, nomor 3. Bentuk DCAN. Bentuk DCN, DCEN, yaitu busur listrik pada pengelasan atau stick welding bergerak dari elektroda ke material dasar sehingga tumbukan elektroda berada di material dasar yang berakibat 2/3 panas berada di material dasar, 1/3 panas berada di elektroda. Pada polaritas DCEN menghasilkan pencairan material dasar yang lebih banyak dibanding elektrodanya, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan lambat, wilayah yang sempit, dan untuk plat yang tebal. Selanjutnya itu ada polaritas DCEP, yaitu busur listrik bergerak dari material dasar, elektroda, dan tumbukan elektroda yang berakibat 2/3 panas berada di elektroda dan 1/3 panas berada di material dasar. Untuk polaritas DCEP menghasilkan pencairan elektroda yang lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal, serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik yang lebar. Selanjutnya yaitu sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Apa sih? Itu pertama ada boot joint, kedua ada tet joint atau sambungan T, ketiga ada corner joint, keempat ada cap joint atau sambungan tumpang, yang kelima ada parallel joint. Satunya yaitu jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur pada A7018, EA705, E6017. E7015 adalah prosedur penyimpanan dan penyimpanan menggunakan elektroda atau kawat las ini yang banyak dipakai di workshop. Untuk ER705 adalah kawat las ini sangat cocok untuk pengelasan lembaran logam. E6017 adalah elektroda yang dimana dianggap sama jenisnya dengan E6012, yang dimana membedakannya adalah jumlah kandungan kolium yang berada pada kawat tersebut. Selanjutnya yaitu sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan, yaitu pada cacat permukaan atau eksternal dan cacat di bawah permukaan atau internal. Oke, untuk cacat internal itu yang berada dalam hasil las, kita ada cacat undekat, cacat las porositas, cacat las gelap. Selanjutnya ini cacat
eksternal, yaitu berada di luar hasil las. Itu penetrasi tidak lengkap, fusion tidak lengkap, percikan atau overshatter. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda, misalnya arusnya, tegangan, kondisi lapangan, dan jarak las pada hasil pengelasan. Oke, nomor 7. Elektroda, apabila elektroda digerakkan tepat dan stabil menghasilkan hasil yang bagus. Misalnya arus untuk pengelasan yang tepat dapat ditentukan berdasarkan ketebalan logam induk, macam, dan dia meleleh. Karena jika asal pilih arus maka hasil las banyak yang cacat. Untuk tegangan yang aman kurang dari 45 volt. Jika lebih dari itu maka harus disesuaikan dengan keperluan dengan memperhatikan ukuran dan tipe elektronnya supaya hasil las bagus. Pengaruh posisi las dengan hasil pengelasan yaitu jika saat pengelasan voltage dilakukan dengan salah satu G maka hasil las berbeda dengan diinginkan. Untuk panjang busur terlalu panjang, pengaruh panjang yaitu panjang busur terlalu panjang itu kurang penembusan, kemungkinan terjadi terperangkap tinggi, konsentrasi busur kurang, pengurangan kekuatan logam, rigi luas lebar dan kekuatan rendah. Untuk panjang busur yang terlalu pendek itu kurang penembusan, tampilan rigi las buruk, rigi las sempit dan mengembung las karena oksidasi nitrasi. Terperangkap. Kecepatan las terlalu tinggi dan kecepatan las terlalu rendah. Untuk kecepatan las terlalu tinggi, itu rigi las sempit dengan permukaan yang kasar. Kemungkinan terjadi tekikan tinggi, bentuk gelombang rigi las tinggi. Ya, untuk yang kecepatan las terlalu rendah, efisiensi las buruk, runcing, rigi las lebar, dan penguatan. 8 yaitu sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum, sesudah, dan selesai. Oke. Sebelum mengelas, gunakan APD dulu seperti menggunakan kacamata, menggunakan apron, menggunakan helmet apa gitu ya. Selama pengelasan, dalam proses pengelasan APD, jangan terlupakan saat yang pertama tadi, karena pengaruh dari percikan api itu bahaya buat mata, buat badan juga. Setelah pengelasan, bersihkan kerak-kerak hasil las dengan palu dan sikat baja. Setelah sudah selesai mengelas, jangan lupa bersihkan dan rapikan tempat kerja atau matikan mesin lasnya. Yang 9. Dalam melakukan pengelasan pekerjaan harus memperhatikan simbol-simbol. Oke. Untuk nomor simbol las tersebut adalah untuk yang pertama itu jarak antara manik pengelasan, celah akar, yang keempat simbol las keling, 5 spesifikasi proses atau referensi lainnya, yang keenam garis menunjuk, 7 pengelasan dilakukan pada saat assembling atau simbol groove. Selanjutnya nomor 10 sambungan. Selanjutnya ya jelaskan jenis sambungan pada gambar. Untuk yang pertama itu T-join adalah jenis sambungan bentuk seperti huruf T. Yang kedua foot join jenis sambungan tumpul. Yang ketiga ada cup join yaitu jenis sambungan tumpang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.